Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional baik senior putra, putri, kelompok umur U17, U19, U20, U23, Liga 1, Liga 2 ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan tentunya bagi umat muslim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga teman-teman semua bisa merayakan dengan rasa bahagia ya, karena hari yang fitri ini mudah-mudahan kita dalam keadaan bersih kembali. Oke, kita lanjut dalam statement konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa untuk target kita di FIFA World Cup babak kualifikasi zona Asia di grup C ini kita menyisakan 2 pertandingan, yakni melawan Cina dan juga Jepang di bulan Juni nanti di tanggal 5 dan tanggal 10. Ketua Umum Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa target kita ini perlu 3 poin ya. Artinya memang ini target yang tidak muluk-muluk, karena kita harus tahu bahwa di peringkat pertama itu Jepang memang tim yang sangat sulit dikalahkan, dan baru hanya yang berhasil menahan imbang yaitu adalah Australia. Ini merupakan target yang realistis ya, karena kita memang sangat sulit ya untuk menghadapi Jepang, apalagi mainnya di kandang Jepang. Tapi juga kita perlu waspada karena di grup C ini bisa saling mematikan. Bahkan Australia pun yang saat ini di peringkat 2 dengan 13 poin itu masih ada potensi untuk tidak lolos secara langsung ke Piala Dunia ya. Apalagi Indonesia yang baru hanya mengoleksi 9 poin. Kalau misalkan hitungannya target dari 2 pertandingan kita, targetnya 3 poin, maka poin maksimal kita adalah 9 plus 3 12. Nah, ini masih sangat berbahaya. Kenapa masih sangat berbahaya? Karena kita Bahrain masih akan menghadapi Saudi Arabia dan juga menghadapi Cina. Nah, Bahrain ini menghadapi Saudi Arabia di kandang Bahrain. Kita tahu ya, Saudi ini lagi kurang maksimal ya di babak kualifikasi ini, lagi turun sehingga dia perolehannya sekarang 10 poin. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Saudi Arabia, tetapi juga ini harus waspada. Apabila Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan otomatis poin Indonesia adalah 12. Lalu apabila pertandingan yang sama antara Bahrain menghadapi Saudi Arabia dimenangkan oleh Bahrain, nah ini sangat berbahaya untuk peluang kita lolos ke Piala Dunia, baik secara langsung ataupun ke round 4. Tapi kalau misalnya kita berhasil mengunci kemenangan dengan Cina, itu membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi dengan syarat Jepang harus mengalahkan Australia. Kalau Jepang mengalahkan Australia, maka poinnya adalah 13. Australia, poin kita kalau mengalahkan Cina, berhasil mengalahkan Cina, kita poinnya 12. Kalau misalkan Bahrain menghadapi Saudi Arabia, Bahrain yang menang, maka poin Bahrain adalah 9. Dan ini semua masih terbuka. Yang ketutup peluangnya hanya Cina. Dan pertandingan terakhir Bahrain akan menghadapi Cina. Bisa saja ya, kita tidak tahu dalam sepak bola, bisa saja Bahrain memenangkan pertandingan, lalu kita di pertandingan terakhir menghadapi Jepang kita kalah. Nah, kalau misalkan kalahnya banyak, ya ini peluang kita untuk gugur itu sangat terbuka lebar. Makanya kalau bisa memang kita harus dapat poin di Jepang, tapi memang sangat sulit sekali kita mendapatkan poin di Jepang ini. Ya kita harusnya berharap kalau misalkan yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir di 2 match tersebut adalah 3 poin, maka kita berharap pertandingan Bahrain dengan Saudi Arabia ketika kita menghadapi Cina itu berakhir imbang, ataupun ya Saudi Arabia yang menang seperti itu. Tetapi memang kalau Saudi Arabia yang menang, maka poinnya Saudi 13. Kalau kita menang poinnya 12, dan itu kita udah otomatis lolos ke round 4. Sangat otomatis karena Bahrain dan Cina poinnya stag di 6 di pertandingan tersebut, tidak memenangkan. Tapi kita juga tentu tidak bisa meremehkan Cina. Lagi-lagi Cina adalah tim yang bagus, tim yang selalu lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia.
karena memang di tahun-tahun ini agak kesulitan Cina, dan memang tidak ada bintang-bintang, tetapi Cina ini merupakan bukan tim yang sembarangan. Kita harus waspada bagaimana kita digembor-gemborkan ketika melawan Cina di kandang Cina, akhirnya kita kalah 2-1. Dan mudah-mudahan nanti di GBK dengan pendukung kita mampu mengalahkan Cina tentunya. Kalau memang kita bisa mengunci itu kita belum aman ya. Jadi kita kalau sudah mengunci kita belum tentu aman. Kita harus melihat pertandingan antara Bahrain dan juga melawan Saudi Arabia bagaimana hasilnya. Kalau Bahrain yang menang, nah ini kita harus waspada. Kita harus waspada. Makanya kita kalau ingin aman, kita menang lawan Cina ini dengan skor yang sangat banyak. Karena kita minusnya ini minus 6 di klasmen. Selisih golnya minus 6, Bahrain minus 8. Seandainya misalnya Bahrain menang 1-0, dia minus 7. Kalau kita menang 1-0, kita minus 5. Nah, di pertandingan terakhir kita menghadapi Jepang. Seandainya kita kalah 2-0, itu kita minus 7 ya. Nah, Bahrain cukup menang 1-0 melawan Cina, itu Bahrain bisa di atas kita ya klasmennya. Artinya bisa langsung naik ke posisi 4. Makanya itu yang disampaikan oleh pelatih Bahrain Dragan Talaji ketika ingin pergi meninggalkan Indonesia setelah kalah 1-0. Dia mengatakan bagaimana jika Bahrain di 2 pertandingan menang lalu Indonesia di 2 pertandingan kalah. Ini adalah sepak bola. Itulah yang disampaikan oleh Dragan Talaji ya, bahwa memang sepak bola ini sangat sulit ditebak, walaupun secara di atas kertas hitung-hitungannya sudah seperti, tapi pelaksanaannya realnya ya di lapangan ya, bola itu bundar. Bukan tidak mungkin kalau seperti itu kita juga bisa mengalahkan Jepang, memang sangat bisa. Cuman memang kita harus berjuang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti kita di menjelang bulan Juni ya, nanti di tanggal 5, sekitar masih ada 2 bulan lagi, kita bisa mendatangkan pemain-pemain baru ya, yang rumornya adalah Jonathan William, pemain FC Utrecht lah. Jonathan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, dan kita harus berdoa banyak supaya Bahrain ini tidak mendapatkan hasil maksimal ya, minimal seri lah. Kalau misalkan seri kita aman, kalau misalkan Bahrain seri lawan Arab Saudi lalu kita menang menghadapi Cina, maka kita aman. Target poin 3 itu sangat realistis yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Erick Thohir selaku Presiden PSSI ya. Jadi kita memang tidak boleh gede hati ketika bertandang ke Jepang. Jepang ini bukan tim sembarangan. Kita tahu bahwa memang dia targetnya selalu adalah Piala Dunia, dan bermain di Piala Dunia. Target di Piala Dunianya bukan target di kualifikasinya. Jadi dia sekarang targetnya adalah bagaimana bisa menghasilkan hasil di Piala Dunia nanti. Kalau yang kemarin di 2022 di Qatar berhasil ya ke babak 16 besar dengan mengalahkan Spanyol. Nah, kita ini negara yang baru kemarin dibentuk dengan pemain naturalisasi. Mungkin saja memang kita bisa ambil poin. Kalaupun kita memang tidak bisa menang seri, kalau tidak bisa seri, kita kalahnya pun jangan banyak, 1-0 cukup. Nah, kita harus geber menghadapi Cina. Kalau bisa selisih menangnya adalah plus 2 kalau bisa minimal. Kalau plus 1 kita khawatir karena kita harus melihat pertandingan antara Bahrain dan juga Arab Saudi. Ini selisih poinnya sangat tipis, kita minus 6 selisih gol. Lalu selisih gol Bahrainnya minus 8, ini sangat tipis, hanya perbedaan 2 ya. Kalau misalkan Indonesia kalah 1, Bahrain menang 1, maka kita sama-sama 7 minusnya. Nah, di klasmen ya kita dihitungnya itu menggunakan yang pertama poin, yang kedua selisih gol, bukan head to head ya. Jadi kalau ada yang bilang head to head, salah. Selisih gol terlebih dahulu baru dihitung head to head ya. Kalau kalian sekarang nggak percaya seperti itu, kalian lihat aja klasmen yang sekarang itu Bahrain dengan Cina ya, poinnya sama 6, tetapi head to head Cina itu menang atas Bahrain 1-0, tetapi Bahrain di atas posisinya ya. Kenapa ya? Karena memang yang dihitung selisih gol ya, selisih minusnya. Bahrain minus 8, Cina minus sekitar 13 kalau tidak salah ya. Jadi memang yang dihitung adalah selisih gol. Jika selisih golnya sama, baru dihitungnya adalah head to head. Yang kemarin kita tahu setelah pertandingan kita menghadapi Arab Saudi menang 2-0, kita poinnya sama 6 dengan Saudi Arabia, tapi kita minusnya 3, Saudi minusnya 5. Nah, itu baru kita makanya berada di peringkat 3 sebelum menghadapi Australia pada saat itu. Maka klasmen yang dihitung adalah sekali lagi selisih gol ya, bukan head to head. Demikian dari saya. Semoga target ini
kita harus 4 poin, tapi kalaupun tidak 4 poin ya kalah dengan Jepang tidak banyak-banyak, yang penting kita geber menghadapi Cina. Target yang realistis dari Bapak Ketua Umum Erick Thohir, karena memang kita sebenarnya targetnya adalah lolos round 4 ya. Demikian dari saya, salam olahraga.